الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah musalla al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, yuk, si rumah hidup sebentar aja, ya, tenang, anteng hidup, anteng. Ya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam-malam yang mulia, yaitu malam 10 daripada bulan Muharram. Malam apa namanya ini? Malam hari Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram dikatakan ada Yaumu Asyura, yaitu hari Asyura. Tanggal 10 daripada bulan Muharram. Apa itu hari Asyura? Hari Asyura itu adalah hari yang mulia, dan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya oleh kita umat-umat Islam, tapi hari Asyura ini juga dimuliakan bahkan sebelum Islam. Kalau diterangkan di kitab bahwasanya hari Asyura ini mulia bahkan sebelum adanya bumi, ini sudah hari yang mulia. Allah memilih hari Asyura ini sebagai hari diciptakannya nur Nabi Muhammad SAW. Hari Asyura ini juga hari diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Hari Asyura ini juga hari di mana selamatnya kapal Nabi Allah Nuh. Nabi siapa yang kena banjir? Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Allah Nuh alaihissalam itu dulu, tadi ya, Nabi Nuh dulu itu adalah nabi daripada golongan ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang mulia. Kenapa kok dikatakan Nabi Nuh ini ulul azmi? Karena beliau sabar menghadapi umatnya. Jadi dia Nabi Nuh ini dakwah di umatnya, ngajak umatnya ratusan tahun, tapi nggak ada yang ikut kecuali ada riwayat 8 orang. Ratusan tahun dakwah di umatnya, tapi yang ikut cuma keluarganya toh 8 orang, maksimal paling banyak riwayat cuma 80 orang. Ratusan tahun ngajak orang kebaikan selama ratusan tahun, yang ikut cuma puluhan orang. Akhirnya Nabi Nuh tidak kuat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta ya Allah, habiskan ini semua ini umat ini ya Allah. Ya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, jangan engkau sisakan di atas bumi ini satu pun manusia ya Allah. Entek kabeh ya Allah, habiskan. Kenapa? Tidaklah lahir di antara mereka kecuali tambah kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk buat perahu. Wahai Nuh, buat kamu perahu. Gimana caranya bikin perahu ya Allah? Disuruh bikin perahu, tapi disuruh nanam pohon dulu. Nanam pohon bertahun-tahun. Setelah besar pohonnya disuruh nebang. Setelah disuruh nebang digerajekno. Nah, di Mandaran gini. Digerajekno. Ya, digeraji kemudian dibuat perahu ya. Wis kaya wong kene wis ya, gawe kapal. Dibuat kapal, tapi buatnya bukan di pinggir pantai.
Sampean gawe kapal di pinggir pantai, di Mandaran, di Ngemplak, di Kelakal. Kenapa? Sebelah laut. Ini Nabi Nuh, wahai Nuh, mohon gawe kapal tapi di pucuk gunung. Bikin kapal tapi di atas gunung, di Bromo. Oh, Nabi Nuh, ya Allah nggak keliru dah. Udah, gawe kapal orang di pucuk gunung. Akhirnya bikin Nabi Nuh kapal di pucuk gunung. Dienten-enten sama orang, digila-gila sama orang. Oh, ini tidak beres kan? Kamu ini tidak benar dah. Kalau kamu bikin kapal ada di pinggir pantai, di Mandaran, masuk akal sih ya. Sebelah lah laut. Kamu gawe kapal orang di pojok gunung. Buat apa? Tidak ada laut, tidak ada kali, tidak ada kalau pantai. Tapi ini perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Harus nurut. Sampai juga begitu. Kalau disuruh sama Allah harus nurut. Disuruh sama Allah sholat harus sholat. Disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala nurut sama orang tuanya harus nurut. Harus bakti sama orang tua. Nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wis, aku tak bangun kapal di gunung. Setelah bangun kapal, kemudian semua makhluk yang ada di bumi ini diambil sepasang-sepasang. Tikus sepasang, wedhus lanang wedok dilunjukno, gajah laki perempuan dinaikkan. Kemudian kemana? Codol misalnya ya. Kemana? Hewan kemana? Sapi, apalagi? Jerapah, gajah, semuanya dinaikkan. Satu dunia semua spesies hewan semuanya dinaikkan. Wes munggah kabeh. Setelah naik baru Allah memfirmankan kepada air yang ada di bumi, wahai air langit turun, wahai air yang ada di dalam tanah semuanya keluar, sampai terjadi banjir yang begitu dahsyat. Sampai di antara banjir itu tidak ada satupun daratan yang tersisa di muka bumi. Sak dunia ini tolong kabeh. Sampai banjir paling piro setengah meter sak dengkul. Ini banjirnya Nabi Nuh, satu dunia tenggelam. Tidak ada bangunan apapun, bahkan gunung yang tidak tenggelam karena banjirnya Nabi Allah. Itu banjirnya berapa hari? Bukan semalam, bukan seminggu. Banjirnya Nabi Allah itu 6 bulan. Banjir 6 bulan. Setelah 6 bulan kapalnya Nabi Allah Nuh berhenti ada di pohon namanya pohon judi, wastawat alal judi. Nah, bersandarnya perahunya Nabi Allah Nuh itu persis di hari Asyura. Nabi Allah Ibrahim, jadi contoh ini ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim itu pernah dibakar sama raja siapa? Siapa rajanya? Namrud. Ya, nama raja Namrud. Ketika mau dilemparkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, datang malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ketika menawarkan bantuan, Nabi Allah Ibrahim tidak mau. Ya, kata Nabi Allah Ibrahim, hasbunallah, cukup bagi Allah, tak perlu aku. Lek bantuanmu wahai Jibril, aku tidak butuh. Cukup bagiku Allah. Makanya sampai bulan malam Asyura, mojo apa hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? Minimal 70 kali. Nah iso lebih nggak apa-apa. Nah, sampai petang itu saya harus ingat minimal 70 kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ucapannya Nabi Allah Ibrahim. Ketika dilemparkan ya, sama Namrud, itu dilempar dengan apa? Manjani apa? Ketapel. Ya, dilempar dengan ketapel, diuncalno, tengah-tengah di situ malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuanku? Tak turunkan hujan ini wahai Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Jibril? Tidak. Ini inisiatif saya sendiri. Oh enggak, saya tidak bisa. Cukup bagiku Allah. Allah sudah tahu keadaan saya. Hasbunallah wa ni'mal
Cukup bagiku Allah, dan Allah adalah zat yang sebaik-baiknya untuk bertawakal. Akhirnya apa? Dilemparkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau ketika Nabi Allah Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam api, apa? Api tidak membakar Nabi Allah Ibrahim. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api kan mestinya ngobong. Api kan mestinya kan membakar. Panas apa tidak api? Panas. Ya apa sampai kena api? Ngobong panas ya. Tapi ini api tidak membakar kulit daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim keluar dari api itu tambah seger, tambah gagah. Kenapa? Dapat jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam api. Selamatnya Nabi Allah Ibrahim itu persis pas tanggal 10 Muharram alias hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari yang mulia. Bahkan juga Nabi Allah Musa. Tahu ceritanya Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa itu ketika itu menghadapi raja siapa namanya? Raja siapa? Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun. Ini Fir'aun ini rojo kejam. Ya, rajanya kan kejam rajanya. Bahkan bukan hanya raja, ngaku tuh Tuhan. Bani Israel ketika itu disiksa semuanya sama Fir'aun. Akhirnya sampai berlalu bertahun-tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa, kemudian memerintahkan, wahai Musa, keluar kamu daripada Mesir. Keluar kamu dari Mesir. Akhirnya metu dijak kabeh. Bani Israel itu ewonan, Yahudi itu ewonan, make dijak bareng, ayo rombongan kabeh metu ke Mesir wis. Ajak boleh panggon sing enak. Keluar Nabi Allah Musa dan rombongannya. Ada riwayat sampai 12.000, ada riwayat sampai 120.000. Rombongannya Nabi Allah Musa. Make orang Yahudi make. Ketika lari dari kejarannya Fir'aun, sampai lari kepepet ada di Laut Merah. Nah, sampai lagi tahu nang Jeddah itu ada Laut Merah, perbatasan antara Arab sama Mesir. Ya, itu Laut Merah, segoro gede gitu ya. Bukan segoro gini ya. Ini laut gede. Kepepet sudah umatnya Nabi Musa. Ya Allah, ya apa ini? Ngarep segoro ya Allah. Belakang pasukannya Fir'aun. Ya, depan inilah laut, belakang pasukannya Fir'aun. Gimana ini? Dia pun Yahudi itu ya, namanya Yahudi ya. Mulai biyen itu wis katepak. Seperti itu sing disana Nabi Musa. Iki gara-gara kon iki Musa. Coba orang lah gak melu kon tak enak di Mesir. Masih yo disiksa Fir'aun tapi sing urip. Saiki yo apa iki wis? Ngarep iki segoro mburi pasukane Fir'aun. Depan mati, belakang mati. Gimana jalannya ini? Tapi Nabi Musa tidak putus asa, sama kayak Nabi Ibrahim. Kenapa? Yakin, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Saya ulama jenengan juga seperti itu. Ketika kita pasrah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita beriman kepada Allah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita berkecil hati. Pasti Allah akan membantu kita. Ini Nabi Allah Musa alaihissalam wis kepepet. Ketika dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih jalan yang tanpa diduga-duga. Nabi Ibrahim ketika itu ditawarkan hujan. Malaikat yang menjaga angin menawarkan, apakah diturunkan hujan? Cik mati gini nih. Tidak. Tapi apa? Dibuat apinya menjadi di. Nabi Musa juga seperti itu, wis kepepet. Bayangannya mungkin ditekan perahu mungkin, atau mungkin didatangkan apa? Getek mungkin ya, untuk nyelamatin Nabi Musa. Tapi apa? Perintahnya Allah, ya Musa idrib bi asakal bahr. Wahai Musa, pukul itu tepi laut. Segoro itu kepuan gak itu kan? Ya, dipukul itu lautan sama Nabi Allah Musa alaihissalam,
maka terbuka laut tuh belah minyak dari lo dulu. Sing asale ngarep iki segoro dadi dalan tol. Ya, jalan yang lurus. Langsung Nabi Allah Musa nyebrang. Di hari itu adalah hari Asyura. Hari ini hari yang sangat mulia. Banyak lagi hari diselamatkannya Nabi Allah Zakaria, juga hari diterima taubatnya Nabi Allah Daud alaihissalam, juga hari Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, Nabi SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW itu ketika itu mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah lagi puasa. Di Madinah itu ada dua kelompok Yahudi, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ketika itu dilihat tuh, Yahudi kok puasa? Wahai Yahudi, kamu kok puasa sekarang? Oh iya wahai Muhammad. Hanya dituduh umat Nabi Muhammad ya jambal nama Rasulullah. Iya wahai Muhammad. Ini saya hari ini puasa. Kenapa kamu kok puasa? Hadza yaumun najallahu fihi Musa. Ini hari Allah Subhanahu wa taala dulu pernah menyelamatkan nabi kita, Nabi Musa. Apa jawabannya Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini umat Islam lebih berhak untuk memperingati keselamatannya Nabi Musa daripada kalian. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya semuanya untuk berpuasa di hari Asyura. Itu fadilah atau faedah kalau kita pas hari Asyura besok ya ini sampai ada waktu, ada kekuatan, kesehatan, eman, ojo sampai gak kok. Masih gini ya. Besok kalau kuat bisa puasa. Puasa apa? Puasa sunnah Asyura. Gimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an shaumi yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok hari Asyura sunat karena Allah. Apa ganjarannya? Ganjarannya puasa hari Asyura menghapus dosa selama setahun. Kita selama setahun banyak melakukan dosa, banyak melakukan perbuatan-perbuatan mungkin yang lupa. Di puasa hari Asyura insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Insya. Selain itu apa? Selain itu keutamaan hari Asyura selain berpuasa, yaitu seperti kita sekarang ini. Apa itu? Yaitu menyantuni anak-anak yatim. Apa itu yatim? Anak yatim itu apa? Yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal dan anak itu belum balik. Syaratnya dua. Yang pertama bapaknya meninggal, yang kedua anaknya belum balik. Kalau yang meninggal ibunya gimana, Beb? Apakah itu yatim? Bukan yatim. Terus siapa? Ya itu ya yatim. Yang yatim itu kalau bapaknya meninggal. Kenapa kok khusus anak yatim? Soalnya biasanya lek bapaknya gak ono, lek bapaknya mati ku biasanya arek ini terlantar. Kenapa? Tidak ada yang nyari nafkah untuk anaknya. Lek biar ono bapaknya nyambut gawe biasa nih, ya ini biasa nih. Oh, pendek masih biar si zamannya urip bapaknya gak tahu nyambut gawe. Lho iku lak pengecualian. Biasa nih lek ono bapaknya sing nyambut gawe. Karena itu rumah wayane riyoyo lambiannya. Waktunya sekolah AC hanya sepatunya. Tapi lek arek yatim gak ono. Sapa sing nyangoni? Sapa sing nukono lambiannya? Enggak ada. Ibunya kerja mungkin enggak kayak orang laki. Wong wedok kerja enggak kayak wong lanang. Baik arek yatim misalkan bapaknya enggak ada, maka dia dikatakan yatim. Dan dia ketika hari Asyura sunnah untuk kita dianjurkan menyantuni anak ya. Yang pertama itu bapaknya meninggal. Yang ini meninggal pegatan itu yatim itu bapaknya si ono. Kadang-kadang ono ya, iki yatim apa? Bapaknya kurang dihilang wis. Itu yatim ya bapaknya si urip. Golek ono bapaknya ya. Pegatan itu diwala ya yatim. Yatim itu bapaknya meninggal. Yang kedua apa? Anaknya belum balik.
Ya, belum balik. Apa itu balik? Balik itu bisa keluarnya mani kalau anak kecil, kalau laki atau perempuan. Kalau perempuan dengan dia haid atau berumur 15 tahun. Tapi gerang-gerang ini yatim ini ya. Pulau yatim ini, umur bila sampean second tidak? Itu yatim ini. Wis gak ono untuk dia ngomong ya. Yatim. Kadang-kadang itu. Arab wis umur 12 tahun, 13 tahun, wedok misalnya sudah mens, sudah haid diwara ya. Yatim, bukan yatim. Ya, yatim itu kalau belum Terus kalau tidak yatim berarti nggak perlu disumbang, ya nggak apa-apa disumbang, tapi bukan pas hari Asyura. Ya, itu berarti hari itu gede, terus dijamin wis bagan enggak sakit. Cuman kalau ada orang ngasih iki kek mau arek yatim, ya iki duit 10 juta kek mau arek yatim, harus dikasihkan kepada orang tua tadi yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Nah, oleh misalnya dikasih duit 10 juta, besok pergi cari yatim. Misalnya ya, sing terima aku ya yatim, gitu ya. Umur 20 tahun, gitu ya. Ya apa di PDW? Oleh. Ya, yatim syaratnya bapaknya meninggal dan dia belum paham ya? Ya, itu hadilah keutamaan di antara di antara yang dianjurkan dikerjakan pada hari Asyura. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, man masaha ra'sa yatimin lillahi ta'ala falahu bi kulli sya'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo dengarkan ayo. Ketukaran ya. Oleh apa dengar ini ya. Man masaha ra'sa yatim, siapa yang mengusap kepalanya anak yatim karena Allah rahmatnya adalah yatim akan diusap kepalanya, maka setiap rambut yang dilewati oleh tangannya maka itu diangkat 1 derajat. Ya, setiap satu rambut yang dilewati oleh tangannya maka itu diangkat 1 derajat. Ya, makanya sampai video yatim sih rambutnya tuh. Ya, sing gundul-gundul ingin ya. Sing rambutnya tuh ini. Nah, ini. Ganjarannya tapi apa? Itu diusap jangan aja diusap kok. Ya. Kok diusap diuyel-uyel gitu bener ya. Jarine arek diuyel-uyel kok tadi ya. Sakune endi? Diuyel-uyel ya, diusap itu karena rahmat dan juga ditambahi nyamuk. Aja diusap-usap kok ya. Akhirnya ngelu ndak sih arek itu ya. Diuyel-uyel sampe akene ya, oleh ganjaran masa kalau saya iki coba sing usap rambut arek yatim oleh derajat kabeh diusap-usap kabeh, tapi enggak bisa ngoni ya. Ya kesel arek yatim ya. Diusap itu karena rahmat sakare arek yatim ya, kemudian diban. Ojo eman-eman sampe nang duwe. Dalam harta kita itu ada harta bagiannya anak yatim. Ya, jangan kita ini merasa mendapatkan rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rezeki ini ditambahi oleh duit akeh. Jangan merasa itu uang adalah punya kita, enggak. Yang lebih daripada kebutuhan kita itu ada haknya anak yatim di situ. Ada haknya fuqara wal masakin ada di situ. Ada haknya orang-orang yang lemah ada di situ. Keluarkan bagiannya. Ya, macam eman-eman. Bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana ngusapin? Tak ajari caranya ya. Cara ngusap anak yatim itu mulai ya. Ya. Mulai tengah gini kemudian ke depan itu gini. Nah, lebih ngusap ini dua anak yatim. Anak yatim ngusapnya gini dari belakang ke depan. Nah, cara ngusapnya itu dari belakang ke depan. Cara ngusapnya itu seperti mama yang pakai kerudung gitu loh. Ya bang? Pakai kerudung cewek. Pakai kerudung gimana misalnya perempuan? Ya susah dibuka kerudungnya be. Ya, akhirnya buka-bukaan kerudung. Ya. Sing bayi-bayi hati-hati ya, sing bayi-bayi sing digendong sama ibu itu keliru. Ya, sing diusap itu anak ya. Kalau sing bayi-bayi umur setahun misalnya 6
Jadi digendong kali ibu, awas bapak-bapak keliru ya. Sing diusap anaknya, itu ibunya. Ya. Oleh karena itu, ya. Kalau tidak sengaja cuma keliru bagaimana? Ya. Tidak sengaja cuma keliru. Oh, nak keliru pak sampai ya. Sampai itu udah ya Allah, hati-hati ibu-ibu ya, bincang. Mudah-mudahan insya Allah kita dengan barokahnya Bani Asyura kita dijadikan orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anak-anak yatim. Nabi SAW pernah bersabda, "Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengandung anak yatim seperti dua jari di surga. Sampai kebihin bareng Rasulullah SAW sampai di surga, santuni anak yatim. Sampai kebihin bareng sama Rasulullah SAW, cintai anak yatim. Hati-hati ya, jangan sampai makan hartanya anak ya. Wallahu a'lam bishawab.